Bismillah, kita masuk kepada materi yaitu tentang ilmu badi'. Kita harus mengetahui yaitu apa pengertian ilmu badi'. Nah, pengertian dari ilmu badi' yaitu ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi lafaz maupun makna. Nah, di sini saya akan memasuki apa saja dari pembagian ilmu badi', yaitu ada dua, ada muhassinatul lafziyah, kemudian yang kedua muhassinatul ma'nawiyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Yang pertama yaitu muhassinatul lafziyah. Nah, apa saja pembagian dari muhassinatul lafziyah? Nah, di sini saya akan masuk yang pertama yaitu pembagian muhassinatul lafziyah, yaitu pertama jinas. Dari segi pengertian jinas adalah kemiripan pengungkapan dua lafaz yang berbeda artinya. Jadi kemiripan pengungkapan lafaz yang berbeda artinya. Di sini saya masukkan contoh dari jinas. Nah, di jinas ini ada terbagi dua, ada namanya jinas tam. Nah, ini salah satu contohnya yang kemiripan baik dari huruf, syakal, jumlah, dan urutannya, dan serta macam-macamnya. Nah, di sini yang garis merah itu adalah contoh jinas tam, sa'ah dan juga sa'ah. Nah, kemudian kita masuk kepada pembagian keduanya, yaitu jinas ghairu tam. Nah, kalau ghairu tam itu adalah perbedaan dua kata, salah satunya dari macam huruf, syakal, jumlah, dan urutannya. Nah, yang di contohnya itu adalah tafrahun dan juga tamrahun. Nah, di sini dari perbedaan dua kata, berbeda dengan jinas tam. Jinas tam itu adalah persamaan, sedangkan ghairu tam itu adalah perbedaan antara dua kata. Jadi sudah jelas dari yang mana contohnya jinas ghairu tam. Kemudian sebelumnya kita masuk kepada materi yang kedua, pembagian kedua, yaitu tentang iktibas. Nah, kita bisa dilihat di sini, iktibas itu adalah prosa atau puisi sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan cara yang tidak memberikan isyarat bahwa sesuatu itu berasal dari keduanya. Nah, di sini kita ambil contoh, la nugarrannaka minal zalamati kathratul juyushil wal ansar innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah, di sini kita mengutip dari Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Jadi contohnya itu yang garis merah, yang mana innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Nah, di sini yang maksud dengan iktibas. Iktibas itu adalah mempercantik suatu kalimat, baik kita diambil dari segi Al-Quran maupun dari yang lainnya. Bisa dikatakan dengan mengutip gitu. Kemudian kita menggabungkan antara misalnya kita ambil dari Al-Quran, kita menggabungkan, kemudiannya kita memperindah. Baik, selanjutnya kita masuk yang poin ketiga, yaitu tentang saja. Nah, saja itu adalah kesamaan dua fasilah pada huruf akhirnya, yang dimaksud fasilah kata terakhir pada bait, ayat, kalimat, dan penggalan kalimat. Nah, di sini saya ambil contoh, idza massahu syarru juzu'an wa idza massahu khairu manu'an. Nah, di sini yang garis merah ini adalah salah satu contoh dari saja. Di garis bawah jazu'an dan juga manu'an. Selanjutnya kita masuk pembagian kedua dari ilmu wadi', yaitu muhassinatul ma'nawiyah. Nah, pembagiannya itu ada tauriyah. Nah, tauriyah itu adalah cara yang paling efektif dan paling menolong dalam memahami takwil ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat Allah dan kalamullah dan hadis Nabi. Nah, di sini saya ambil contohnya, salah satu tentang Nabi Ibrahim menjawab dengan menggunakan uslub at-tauriyah ketika diinterogasi oleh sang penguasa, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab, hadhihi ukhti. Di sini kita bisa lihat dulu contohnya dari pembagian yang pertama, yaitu tauriyah dari muhassinatul ma'nawiyah. Baik, kita masuk kepada pembagian kedua, yaitu tentang tibak. Nah, apa itu pengertian tibak? Tibak yaitu
yaitu mengumpulkan dua kata yang berlawanan atau dua arti yang berlawanan dalam satu kalimat. Di sini kita ambil contoh yaitu watasabuhum aiqazan wa hum ruqud. Nah, di sini aiqazan dan juga ruqud. Nah, di sini adalah kata yang berlawanan. Bisa kita lihat dulu. Nah, yang garis merah ini sangat kata yang berlawanan. Selanjutnya kita masuk bagian yang ketiga yaitu muqabalah, yaitu yang artinya mendatangkan dua makna yang bersesuaian kemudian didatangkan kata yang berlawanan dengannya sesuai dengan urutan. Nah, di sini contoh saya ambil yaitu falyas haru katsiran wal yanamu qalilan. Yang mana yang garis merah yaitu contoh dari muqabalah yang mendatangkan makna yang baru. Nah, falyas haru dan juga wal yanamu. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu husnul ta'lil, yang mana pengertian pengingkaran seorang sastrawan secara terangan ataupun terpendam tentang alasan suatu peristiwa yang telah dikenal umum. Contohnya kanaftiraqud dari huznan ala ghiyabi ahliha. Kemudian yang bagian kelima yaitu usul al-hakim, yaitu gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar daripada persoalan tersebut. Contohnya yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bisa kita lihat dulu contohnya dari muqabalah, husnul ta'lil dan juga uslub al-hakim. Pembagian yang keenam yaitu ta'kidul madhi bima yushbihu dzam, yaitu menegaskan pujian dengan ungkapan yang mengesankan adanya celaan. Di sini ada dua macam pembagiannya, yaitu mengecualikan sifat pujian dan sifat celaan yang dinafikan. Yang kedua, menetapkan sifat pujian bagi sesuatu, setelah itu mendatangkan huruf istisna diikuti sifat pujian yang lainnya. Nah, contohnya di sini saya ambil ana afsahul arabil baida anni min quraish. Nah, di sini hanya saja. Nah, sebagai contoh dari madahi yang garis merah itu adalah hanya saja, ini sebagai celaan. Kemudian kita masuk contoh yang keduanya. Yang kedua yaitu contohnya wala aiba fihim ghaira anna suyufuhum bihanna fululun min qira'il kataib. Nah, di sini saya ambil garis merah yaitu kecuali. Nah, di sini kan sebagai kata pujian tetapi dia mencelanya. Yang ketujuh yaitu ta'kiduz zammi bima yushbihul madhi, yaitu menegaskan celaan dengan ungkapan yang mengesankan adanya pujian. Sini ada pembagian dua macam, yaitu mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan, kemudian menetapkan sifat celaan bagi sesuatu, setelah itu mendengarkan huruf istisna diikuti sifat celaan yang lain. Sini saya ambil contoh.
bagian yang ke-8 yaitu al-jam'u. Al-jam'u secara bahasa artinya mengumpulkan. Menurut istilah ulama adalah mengumpulkan perkara yang terbilang dua atau lebih dalam satu hukum yang mengumpulkan dua perkara. Dan di sini ada salah satu contohnya terkait dengan al-jam'u, yaitu contohnya terkait seperti ucapan penyair yang artinya sesungguhnya sifat pemuda pengangguran, tidak ada kegiatan yang positif, dan banyak harta adalah merusakkan seseorang dengan kerusakan yang sesungguhnya. Bisa kita lihat dulu dari segi contohnya. Kemudian pembagian yang ke-9 yaitu tafriq. Tafriq adalah membedakan antara dua hal yang sejenis di dalam perbedaan hukum keduanya, dalam kurung karena berbeda hukumnya. Di sini bisa kita ambil contohnya. Nah, contohnya dalam firman Allah yang artinya dan tiada semua antara dua laut yang ini tawar dan segar, sedap dan diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Nah, sampai di sinilah materi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.